Pemirsa, pelaku pariwisata dan General Manager Hotel mengapresiasi langkah Gubernur Wayan Koster memancangkan pembangunan pariwisata Bali melalui regulasi dan infrastruktur fundamental. Apresiasi itu muncul saat Gubernur Koster memberikan arahan kepada pelaku pariwisata di gedung Sirarnawa Art Center Denpasar. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) Wayan Puspanegara mengatakan apa yang disampaikan Gubernur Koster tentang program pembangunan masa kini dan masa depan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru terlihat jelas secara faktual dan komprehensif. Gubernur telah memancangkan tonggak yang luar biasa dalam memperjuangkan pergerakan pembangunan pariwisata Bali secara berkelanjutan yang kuncinya bersumber pada budaya Bali. Gubernur Koster dengan cekatan menjawab masalah dengan memberlakukan reopening border tanggal 4 Februari 2022. Ketika reopening border, maskapai penerbangan Garuda melakukan penerbangan direct flight dari Narita, Tokyo ke Denpasar, membawa Wisman dan Biro Perjalanan Pariwisata dari Jepang. Perjuangan gubernur dari perspektif regulasi dan eksekutor terbukti luar biasa. Terlebih disambut lagi dengan maskapai penerbangan Singapore Airlines, Jetstar Asia, Garuda dari Melbourne ke Denpasar. Langkah-langkah yang dipancangkan Gubernur Bali sangat jelas. Secara faktual, pihaknya merasakan dengan hadirnya 17 maskapai asing masuk Bali akan ada pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Okupansi hotel pada saat libur lebaran sudah ada yang full booking, bahkan ada yang sampai memindahkan tamunya ke tempat lain. Menurut data, jumlah wisatawan asing yang sudah masuk Bali sampai akhir Maret 2022 mencapai 14.622 orang, itu masuk dari Bandara Ngurah Rai dan ada juga dari Pelabuhan Benoa. Sementara itu, MS Katya Herting, GM Raffles Bali, mengapresiasi regulasi yang telah dibuat Gubernur Bali Wayan Koster tentang Peraturan Gubernur Bali nomor 79 tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Pihaknya berkomitmen akan menerapkan di Raffles Bali. Pihaknya juga berkomitmen menggunakan produk-produk lokal Bali sesuai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali, Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, dan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali untuk dimanfaatkan oleh dapur atau kitchen sebagai bahan memasak yang berkualitas dari Bali. Ia juga sangat senang atas dibukanya airport. Dengan demikian, pelaku pariwisata bisa melakukan kegiatan kepariwisataan dengan adanya kebijakan yang baik ini. Nyoman Sugiarto selaku owner Pondok Nyoman menyatakan ada suatu harapan baru setelah Gubernur Koster melakukan Bali reopening border. Karena itu pihaknya akan terus berkomitmen mendukung program Gubernur Bali. Dikatakan tidak bisa dipungkiri Bali hidup dengan pariwisata. Untuk itu apapun program kerja Gubernur Koster diharapkan untuk disupport bersama sehingga cita-cita dan apa yang menjadi target untuk Bali bisa tercapai. Hal senada disampaikan Mr. Kevin Girard, GM Conrad Bali, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster karena telah diberikan ruang dan waktu untuk mendengarkan rencana dan program prioritas Gubernur Bali guna memasuki era baru pariwisata Bali. Pihaknya akan bekerja sama untuk mendukung tujuan Gubernur Bali Wayan Koster yang baik ini sehingga bisnis kepariwisataan bisa berkembang secara beriringan. Owner Toya Devasia Ketut Marjane juga mengatakan sangat bangga atas program Gubernur Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Cho Aceh. Pihaknya mengapresiasi program pembangunan Gubernur Koster yang sedang berlangsung saat ini. Bukan hanya janji politik, tetapi memang realita, eksekusinya sangat cepat. Pihaknya merasakan bahwa tidak hanya jalan tol Jagat-Kerti Bali Gilimanuk Mengui, pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih hingga kawasan pusat kebudayaan Bali, tetapi program gubernur juga menyentuh sampai ke daerah Bangli, seperti pembangunan Pasar Bangli dan nantinya akan ada program pelestarian Geopark Batur. Programnya tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga menyentuh hal-hal yang bersifat budaya,
mulai dari pakaian Bali, aksara Bali, pembersihan sampah, pembangkitan desa adat, dan sebagainya. Pihaknya yakin kalau ini terputus sampai 1 periode, maka pembangunan Bali yang dibanggakan ini tidak akan berlanjut. Oleh karena itu, selaku warga Bangli yang mengimbau semuanya, kiranya Koster Aceh bisa lanjut memimpin pemerintahan di Provinsi Bali. KMB melaporkan.